kami berharap kepada masyarakat Tebing Tinggi supaya kalau ada keluhan segera datang ke Tirta Bulan Tebing Tinggi ke hubung langganan, sehingga kita apa keluhannya dicatat sehingga kita mengetahui secepat mungkin kita dapat menanggulanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini ketemu lagi bersama saya Kiki dalam program Talk With Kominfo, di mana kita akan membahas tentang penyediaan air bersih oleh Direktur PDAM Kota Tebing Tinggi. Nah, saat ini kita sudah kehadiran Bapak Hairudin. Nah, sebelum kita ngebahas tentang gimana sih kondisi air bersih ini, boleh dong ya Pak, kita perkenalkan diri dulu ke audiens. Oke, makasih Bu Kiki. Saya perkenalkan diri, nama saya Hairudin. Pada hari ini dilakukan prokes dengan Dinas Kominfo. Dalam ini saya memberitahukan di sini bahwa PDAM Tirta Bulan itu mempunyai dua sumber, yaitu di Kutilang dan di Tandean, yang merupakan sumber daripada produksi kita untuk masyarakat Tebing Tinggi. Oke. Nah, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan nih yang perlu kita tanyakan gitu ya kan. Jadi apa sih itu PDAM dan apa peran pentingnya dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat? Boleh dijawab? Oke, makasih Bu. PDAM ini merupakan perwakilan dari pemerintah daerah atau perusahaan daerah untuk pelayanan air bersih. Dalam hal inilah kita mempunyai kewajiban untuk melakukan pelayanan. Untuk sementara ini saya bilang bahwa produksi kita adalah merupakan kebutuhan untuk tingkat masyarakat. Itu berapa sih kebutuhan air untuk masyarakat Tebing Tinggi ini, sehingga kita harus mengetahui dulu sejauh mana kebutuhan air dan berapa harus diproduksikan. Kalau sudah kita mengetahui berapa produksinya, berapa tingkat pelayanannya, sehingga kita dapat mendapat pelayanan tadi. Pelayanan itu. Iya. Nah, karena kita kan nggak tahu nih peran pentingnya penyediaan air bersih bagi masyarakat seperti itu ya. Nah, dan Bapak juga udah menjelaskan. Lalu apa saja sih tantangan utama yang dihadapi PDAM dalam menyediakan air bersih yang cukup dan berkualitas? Oke, makasih Bu. Pertanyaan sangat bagus. Dalam hal itu untuk kita infrastrukturnya atau kesediaan peralatan untuk pembangunan IPA itu harus tersedia. Nah, seperti saya terangkat bahwa PDAM kita dibagi dua, itu yang dibangun tahun 1985, kan ada juga perbaikan di tahun 2022 juga, yang di Tandean, ada juga yang di Kutilang, pembangunannya mulai tahun bangunan 1997, 95 sampai 2015. Dalam itu perlu kita juga akan melakukan perbaikan sehingga tingkat produksi yang kita harapkan untuk masyarakat dapat terlaksana. Nah, tadi kan Bapak udah jelaskan tuh ya tentang tantangannya seperti itu ya. Nah, jadi kita mau tahu nih, apa saja sih solusi jangka pendek atau jangka panjang yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih? Oke, makasih Bu Kiki. Dalam hal ini perlu saya memberitahukan juga bahwa Kota Tebing Tinggi ini luasnya 39.000 km persegi dan juga penduduknya jiwanya lebih kurang 180.000 jiwa. Itu kalau dibagikan 4,18 itu berkisar sekitar 56 ribuan kakak. Nah, dari 56.000 kakak ini tentu kita harus mengetahui berapakah jumlah kebutuhan air untuk 56.000 kakak ini. Kalau 56.000 kakak ini kita bagi dengan kebutuhan kita, misalnya 80 liter per detik untuk satu 80 liter untuk satu kakak ya. Dalam hal ini identik bahwa kebutuhan untuk Tebing Tinggi mempunyai air 704 liter per detik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah atau melalui pemerintah Tirta Bulan.
Dalam ini juga apabila kita mengetahui bahwa tebing tinggi ini mempunyai juga sumur dalam, itu kalau kita kurangi sekitar 30%, berarti jumlah penduduk yang harus kita layani adalah 39.488 kakak. Namun dalam hal ini juga air yang kita bisa produksikan, kapasitas real yang ada itu baru sekarang sekitar 109 liter per detik. Dan 109 liter per detik ini apabila dikalikan dengan jumlah penduduk terlayani kali 80 sekitar 8.720 kakak. Nah, jadi dalam hal ini yang pelanggan kita saat ini adalah sebanyak 10.743. Jadi sedangkan ketersediaan air itu baru untuk 8.720. Terjadi gap, ada kekurangan air kita dalam hal ini. Kekurangan air ini telah kita usulkan juga pada tahun 2024 ini ke PUPR pusat, itu ada namanya uprating. Uprating itu yang dilakukan di IPA 1 Tandean, ukurannya 3x20, kita rating menjadi 330. Berarti ada penambahan sekitar 30 liter per detik. Begitu juga di Kutilang dari 4x20 menjadi 4x30. Menambah dia. Dan juga kita mengusulkan juga penambahan IPA baru 100 liter per detik. Itulah yang kita usahakan sekarang. Mungkin seperti itu ya. Jadi gimana nih ya Pak? Apa yang dapat dilakukan pemerintah nih untuk mendukung kinerja PDAM dalam menyediakan air bersih? Ada tidak maksudnya? Oke, makasih. Tentu dalam hal ini nanti seperti saya ceritakan bahwa kita mengusulkan ke pemerintah pusat untuk melakukan penambahan debit 100 liter per detik dan juga untuk uprating. Tentu nanti ada dana share atau pendampingan dari pemerintah daerah. Nah, berapa itu nanti baru sudah nanti akan ada pembahasan. Dari pembahasan itu kita ketahui nanti berapa nanti pendampingan sehingga nanti kebutuhan air di tebing tinggi ini dapat terlayani. Gitu ya. Nah, kalau tadi kita berbicara pemerintah ke PDAM seperti itu ya. Jadi gimana nih PDAM? Bagaimana nih PDAM dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan seperti itu? Oke, makasih Bu. Dalam hal ini kualitas kita harus kita tingkatkan, ada namanya 4K, kualitas, kontinuitas, keterjangkauan. Dalam hal ini kita berusaha misalnya kualitas, kita tetap melakukan pemeriksaan. Kuantitasnya kita harus menjaga 24 jam pompa itu berlangsung. Sehingga tekanan-tekanan debit yang kita harapkan tadi dapat tercapai sehingga masyarakat dapatlah pelayanan yang seperti kita harapkan. Tapi lantaran kita masih mengerti bahwa PDAM ini belum bisa melakukan seperti yang masyarakat, tapi kita akan berusaha untuk melakukan daripada kuantitasnya, kontinuitasnya sehingga keterjangkauan, sehingga itu apa harapan masyarakat dapat kita lakukan. Dan juga kita perlu juga sampaikan di sini bahwa sering dilakukan mati air atau kru air. Iya, kayak kadang kita pernah dengar nih masyarakat suka komplain gitu kan, apa gitu yang menyebabkan air keruh gitu kan. Karena masyarakat juga kok bisa ya airnya keruh gitu. Jadi gimana nih Pak penyebabnya itu? Kenapa air PDAM itu bisa terjadi seperti itu, keruh kata masyarakat gitu? Kita di sini memberitahukan juga bahwa perpipaan kita itu dibangunkan udah lama. Jadi dalam hal ini perlu pencucian. Pencucian ini dalam pencucian ini memerlukan air. Memerlukan air untuk pencucian tadi. Makanya dalam ini Tertebulan Tebing Tinggi telah melakukan juga setiap hari pencucian pipa, ujung pipa namanya WO, wash out. Wash out. Dalam ini artinya apa? Seperti kita manusia itu kan sudah makin tua kan banyak kolesterolnya. Dan kolesterol tadi perlu dibuang lah kita bagi banyak lama-lama. Dalam ini setiap hari ada jadwal untuk melakukan pembuangan kolesterol tadi sehingga apa yang diharapkan masyarakat dapat kualitasnya atau kebersihannya. Dalam itu juga tentu
pada umumnya akibat dari mati lampu. Permatian lampu itu kan kita genset kita kan bukan otomatis, sehingga ada pergolakan air dari pipa itu sehingga kita perlu pencuci kembali. Tapi apabila ada masyarakat mengeluh Iya. kepada kami, itu di mana pun lokasinya, kalau sudah mendapat alamat, kita pada hari itu juga walaupun belum jadwal yang ditentukan, kita telah melakukan pencucian kembali gitu. Oke, terakhir nih ya Pak ya, apa sih pesan kesan PDAM untuk masyarakat Kota Tebing Tinggi? Oh, makasih Bu. Kami berharap kepada masyarakat Tebing Tinggi supaya kalau ada keluhan segera datang ke Tirta Bulan Tebing Tinggi, ke hubung langganan, sehingga kita apa keluhannya dicatat, sehingga kita mengetahui secepat mungkin kita dapat menanggulanginya. Kami juga berharap kepada masyarakat Tebing Tinggi, pelanggan-pelanggan kami, tolonglah kehidupan PDAM ini tidak lepas daripada pembayaran distribusi atau rekening air, supaya tolonglah dibayar rekening air sebelum tanggal 20 untuk menghindari terjadi pemutusan-pemutusan yang merupakan konsekuensi daripada bila tidak dibayar. Memang kita mengetahui itulah kehidupan kita yang harus membiayai PDAM Tirta Bulan. Mungkin itu Bu. Oke, itulah tadi kesan pesan dari Direktur PDAM Tirta Bulan. Nah, kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi, mohon diperhatikan apa yang diminta oleh Direktur PDAM Tirta Bulan ini, gitu kan? Karena kita ingin mendapatkan air bersih, kita juga harus melakukan pembayaran seperti itu. Nah, jadi mungkin Talks with Kominfo untuk segmen hari ini cukup sekian. Nah, saya Kiki Fitria mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.